Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita masuk dalam renungan harian, mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang saya mau ambil menjadi pembahasan kita adalah mengatasi ketakutan bersama-sama dengan Tuhan. Dari bacaan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-15a. Dan yang menjadi ayat kuncinya adalah 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-4b. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan ini menceritakan pengalaman iman kehidupan Nabi Elia. Nabi Elia mengalami pengalaman yang tidak selamanya berjalan mulus dan tenang. Di awal kisah tulisan ini diceritakan keberanian Elia yang membunuh nabi-nabi Baal, kepunyaan Ratu Izebel. Hal tersebut ternyata membuat Ratu Izebel marah besar dan dia ingin membunuh Elia. Seketika itu juga semangat Elia menjadi redup dan hati Elia menjadi kecut dan ia berlari sejauh-jauhnya dari laskar Izebel. Bapak Ibu, keberanian Elia pada waktu itu meleleh dan dia berubah menjadi sangat takut dan putus asa. Seharian ia mengarungi padang pasir, melewati Bersebah, memasuki tanah kerajaan Yehuda, wilayah di luar kekuasaan Akhab dan Izebel. Dan di bawah pohon arar dengan letih dan kelaparan dan tanpa daya, dia duduk lalu berkata kepada Tuhan, "Cukuplah itu Tuhan, sekarang ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku." Elia merasa berjuang sendiri, dia merasa gagal dan putus asa. Dia lari dan bersembunyi yang merupakan tindakan yang keliru dalam mengelola ketakutannya. Dan Tuhan kurang berkenan akan tindakan Elia yang lari dan bersembunyi itu. Tuhan menguatkan Elia dan meminta Elia untuk kembali menghadapi realita dengan sebuah perspektif yang baru, pemahaman yang baru, tindakan yang baru. Tuhan meminta Elia untuk menghadapi hal yang membuatnya takut dan yang membuat dia cemas. Lalu bagaimana caranya mengelola kecemasan itu? Dari bacaan kita ini, hal yang menjadi penting bagi kita adalah bahwa percayalah bahwa Tuhan hadir dalam berbagai macam cara untuk menemani kita di tengah-tengah situasi kritis. Pada waktu di padang gurun, Tuhan menolong Elia dengan mengutus malaikatnya untuk memberi makanan dan minuman bagi Elia. Tuhan hadir dalam suara keheningan, dalam suara sunyi. Tuhan meneguhkan Elia untuk melanjutkan karya menghadapi segala kecemasan yang dia takutkan selama ini. Dan diperlukan sebuah sikap yang percaya, sikap yang tetap merasakan kehadiran Tuhan, yang senantiasa kita yakin bahwa Allah hadir menemani kita. Dan Tuhan punya berbagai macam cara untuk menemani dan menolong kita. Dalam Nabi Elia, Allah memberikan makan melalui burung gagak. Bapak Ibu, dari cerita ini, jikalau saat ini saudara-saudara merasakan hal yang sama yang seperti dialami oleh Elia, sadarlah dan ingatlah akan janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Dan bahkan dalam Matius 28 ayat 20b, firman Tuhan mengatakan, "Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menghadapi ketakutan, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Dan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17a mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman Nabi Elia bukanlah pengalaman yang asing bagi kita.
Betapa kehidupan kita pun seringkali mengalami dinamika naik dan turun. Seperti perahu di lautan yang naik turun dihantam oleh gelombang badai. Di tengah-tengah gelombang yang begitu besar, kadangkala pelayanan kita kepada Tuhan, kita pun bisa kehilangan semangat. Kadangkala masalah yang kita hadapi, kita juga bisa kehilangan kekuatan dan kehilangan pengharapan. Kita seolah-olah merasa berjuang sendiri. Kita seolah-olah merasa menderita sendiri. Dan merasa semuanya yang kita lakukan adalah sia-sia. Demikianlah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Demikianlah ketika kita hanya melakukan pekerjaan melihat kepentingan diri kita sendiri. Oleh sebab itu sama kepada seperti Elia. Tuhan memanggil dia, bangunlah, tugasmu belum selesai, kembali ke jalanmu dan fokuslah. Selama kita masih hidup, kita masih diberikan beban tugas. Dan Tuhan menginginkan kita percaya bahwa kita tidak sendirian di tengah-tengah krisis yang kita hadapi. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan menemani kita. Dengan berbagai macam cara Tuhan menampakkan pemeliharaannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Belajar dari Nabi Elia, biarlah kami tetap bersemangat meskipun seringkali kami menghadapi ketakutan, bahwa kami tidak sendiri. Tuhan senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami. Yakinkan kami ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.